94.9 Gunung FM, good news for the family. Selamat pagi Gunung Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani Good News Family tentunya pagi ini kembali dalam Saber Hamenja. Sampaian bertanya, hambanya menjawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada. Yes, di pagi hari ini kita akan jawab pertanyaan Anda dan yang mau ajukan pertanyaan boleh. Kirim pertanyaannya di 081225225949 atau 081575800949. Dan bersama dengan saya Ibu Evangelis Elizabeth Philip akan jawab pertanyaan Anda. Terima kasih ya Bu Natalia yang sudah join juga barengan dengan kita di hari ini yang kirim tadi walaupun agak sedikit terlambat ya. Oke, dan pagi ini saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Bu Eli. Bu Elis coba ini ya. Sebentar, saya sapa dulu. Pagi Bu. Ya. Pagi Ningrum, Ibu di mana ini? di hatimu. Terima kasih. Iya. Ini masih di Semarang. Oh iya ya, hari ini Bu ada acara juga, ya. Kalau nggak Oh salah ya. iyalah ya. Oke. Ya, di hari ini, kalau hari Rabu itu spesial dan khusus. Welis itu ada di Semarang biasanya. Walaupun misalnya ada di perjalanan gitu ya. Atau mau berangkat kemana gitu. Tapi tetap Rabu paginya itu buat pendengarnya good news. Biar tetap happy untuk Yes. kita ngobrol gitu kan. Obrolannya kita mungkin nggak menjawab pertanyaan dalam artian gini, mungkin aduh masih banyak yang ingin ditanyain, boleh tanyain gitu ya, paling tidak tapi menyemarakan suasana hati aja. Yang mau nanya lo boleh silakan di sini ya. Minggu lalu habis pertanyaannya nih, lo nggak punya pertanyaan simpanan karena memang kemarin kita sempat lewat sedikit gitu ya untuk kita jawab-jawab pertanyaan yang terakhir itu. Terus buat Anda yang mungkin ada pertanyaan yang lain silakan gitu ya. Atau ada yang ingin dijelaskan lebih lebih detail dari apa gitu, boleh ya. Klunting langsung tuh. Oh, Paling tidak, ya mm-mm. Ningrum, paling Ya Bu. tidak kita intermezzo ya, Mm. ketawa-ketawi ya, paling enggak, Ini dari ini ketawa paling enggak ketawa. bisa curcol. Iya betul. Ini ketawa-ketawanya ketawa-ketawa yang ini loh yang baik gitu ya, tidak menghilangkan fokus kita sama Tuhan. Oh iyalah. Kamu pikir ketawa itu enggak rohani ya? Ngaruh nih ya, Bu. Tertawa, tertawa itu rohani banget ya. Gimana Oh, kita bisa tertawa mm-mm. kalau tidak dikasih sukacita sama Tuhan Yesus? Ya, betul, betul, betul. Ini Ya sebetulnya kan? sebetulnya ini ngomongin tentang pola pikirnya kita gitu ya, cara kita memandang sesuatu gitu kan. Iya. Kalau Komunikasi itu kan sangat diperlukan. Ini kan mm, sebetulnya komunikasi, ya kan? ya, Komunikasi itu seringkali di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan, di tempat manapun yang membuat kita itu bisa berantem salah pengertian Tuhan karena komunikasi yang jelek. ya, betul. Ya kan? Padahal kita ini lagi membangun komunikasi. Nah, komunikasi itu yang penting bicara. Bicara apa? Bicara yang nggak penting. Bukan bicara yang apa ya? Yang ngaco ya, yang memfitnah, yang Hmm. menghina orang. Bukan. Yang penting bicara, tapi bicara kan kita tuh bisa bicaranya sambil guyon Mm-mm. gitu. Ya masalah. Heeh. Ibu, Yang ini penting Ningrum, dalam guyon kita eh, tidak keluar dari kebenaran. ya, Ningrum mengamati gitu ya. Seringkali orang ketika ketemu ngobrol yang jadi hot topic atau jadi pemancing obrolan, pembuka obrolan itu kadang-kadang justru sesuatu yang negatif. Itu jadi lebih seru. Contoh,
Ya nggak sih? Ini Ningrum pengamatan sih, Ningrum mengamati gitu ya. Contoh gitu, ngerti nggak? Ya. Ngerti nggak? Si akan begini-begini. Wah, Nah, itu nanti jadi heboh dan seru. Terus kalau orang Jawa bilang jadi gayeng. gaji ya. Obrolannya langsung jadi gayeng gitu ya. Nah, Iya, kalau mungkin iya, bisa kebiasaan ini mulai dirubah gitu ya, dirubah. Jadi hot topiknya atau topik serunya diganti misalnya dengan kebenaran firman Tuhan katakan gitu ya. Nah, tapi seringkali orang mikirnya iya. kalau kita bahas angkat satu topik kebenaran firman Tuhan, yang lain gini, ih rohani banget sih, masa lagi ngumpul yang diobrolin firman Tuhan gitu, Bu. Ah, iya. Makanya kita kan nggak disuruh yang rohani bagaimana. Yang penting itu kita jadi keturunan ilahi, Hmm. ya kan? Hmm. Nah itu kalau rohani itu justru hanya berkisar aja kepada ritual tata cara, hanya ngomong firman yang nggak dilakukan, hanya Taurat Hmm. aja, Hmm. firman yang Taurat. Kalau kita kan kita ngomong kebenaran itu kita ngomongin gimana firman itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Contoh, ih Tuhan keren banget loh kemarin ya. Nah, gitu-gitu sih. Ih, tapi Tuhan kan keren terus gitu ya. Oke, ini ada siapa nih? Oh, selamat pagi Ningrum. Saya Bu Francisca sedang mengikuti siaran Saberham Menja. Selamat pagi Bu Francisca. Terima kasih sudah ikutin siaran Saberham Menja. Kalau ada yang mau ditanyain lo yuk, tanya yuk. Tadi Neno ngomong, orang ya ditanya-tanya biasanya kesel. Kalau saya ditanya-tanya justru senang kalau di Sabar Hamanja gitu ya. Justru bahagia. Oh, iya, Karena ada iya, yang tanya. Artinya orang bertanya itu orang yang memperhatikan. Orang yang bertanya itu dia justru haus gitu ya. betul. Haus akan kebenaran, haus akan pengetahuan gitu. Nah, di sini kita obrolin gitu, Kunya Shelley. Mungkin ada yang gak jelas, kurang jelas, gak apa-apa ditanyain lagi gitu. Tapi kalau misalnya minggu lalu sudah dibahas atau minggu lalunya sudah dibahas, lihat siaran Sabar Menjam minggu lalu boleh loh di YouTube-nya Good News ya. Oke, em, ini ada pertanyaan yang masuk. Kita jawab terlebih dahulu ya. Kita baca dulu, kita jawab terlebih dahulu. Buat yang mau tanya-tanya boleh silahkan. Nggak harus apa yang lagi kita obrolin ya tentang pertanyaan Anda. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Pagi. Mohon dijelaskan arti jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk di dalam Mazmur 51 ayat 17. Bentar. Mazmur 51. Mazmur 51 itu judul perikopnya adalah tentang pengakuan dosa. Judul perikopnya pengakuan dosa. Di ayat yang ke-17. 7. Oh, 19. Di ayat yang 19 dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Seperti itu, Bu. Ya, jiwa yang hancur itu jiwa itu kan berbicara tentang pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, emosi kita. Kadang Hmm. ketika kita menghadapi masalah, kita dihina orang, dihakimi orang, komentar orang, itu bisa membuat jiwa kita itu sudah berantakan. Dengan perkataan bulian, orang-orang yang ngebully kita, yang mengecek, mengolok kita, itu bisa menghancurkan pikiran kita, perasaan kita pikiran kita jadi semrawut, perasaan kita jadi hancur, berkeping-keping, wes sakit hati nih kaya apa gitu kan. Hmm. Terus penyesalannya seperti apa, merasa berdosanya seperti apa, itu berkecamuk di dalam jiwa kita. Ya, itu menjadi satu korban. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan pikiran sudah tidak karu-karuan, kacau, kayaknya sudah nggak bisa mikir lagi.
perasaannya sudah sakit, perasaannya sudah hancur gitu ya. Itu menjadi satu korban persembahan yang tidak akan pernah dihina sama Tuhan. Tapi Hmm. Tuhan tetap memandang kita ini sebagai manusia yang berharga. Hmm. Tapi kalau ya itu aja ngerti. Kayak kemarin tuh kita lagi ada bootcamp, ada Hmm. satu satu permainan. Hmm. Permainan itu judulnya tuh penebusan. Jadi temennya tuh kan satu grup, temennya berbuat salah gitu. Hmm. Tapi ada orang lain yang mau nebus. Ada yang mau menebus karena temennya ngelihat, aduh kalau dia misalnya nih contoh, dia sepatunya diambil karena kesalahan dia sepatunya diambil. Dia akan berjalan tanpa alas kaki padahal melewati batu-batu yang begitu lumpur, hujan. Itu ya, temennya itu nggak tega. Aduh gimana tuh nanti kalau dia kepleset tergelincir. Nanti gimana kalau kakinya robek, kena paku, kena apa kaca, dengan yang lainnya. Akhirnya harus nebus sepatu itu misalnya. Hmm. Temennya menebus sepatu itu dengan barang yang berharga yang dia miliki. Itu ya. Hmm. Wih, ketika dia ngelihat ada temannya satu tim yang rela berkorban, menyerahkan satu-satunya barang berharga itu cincin tinggalan neneknya dia yang meninggal. Dikasih, dia memberikan itu dengan mencucurkan air mata. Itu temennya yang buat kesalahan. Wah, di situ itu dia nangis 20 menit gak bisa berhenti loh Ningrum. Hmm. Dia merasa gini, kok ada ya orang yang mau nebus kesalahanku. Terus dia orang ini yang berbuat salah ini mulai berpikir begini, aduh ternyata ketika aku berbuat salah, ada orang yang menderita, ada orang yang menerima akibat perbuatanku yang salah ini, ada orang yang dirugikan. Wah keren banget. Akhirnya tuh 20 menit dia nggak bisa berhenti loh Ningrum. Nangis bahkan dia mengatakan berarti hidupku ini selama ini nih membawa korban. Bukan cuma bosku, pimpinanku yang mengalami kerugian dengan kesalahanku nih, dengan cara kerjaku yang nggak benar. Tapi orang-orang yang ada di sekelilingku, bahkan anak-anakku itu mengalami eh, akibat kesalahan dia merugikan pendidikan anak-anaknya juga yang kacau semua. Wah bagus banget. Jadi itu memang korban, yang dibilang korban itu seperti itu. Tuhan nggak pernah mandang hina kok. Ya. Ini Dan yang ketika melihat melihat ada orang lain berkorban itu, wah dia merasakan hatinya tuh hancur beneran loh Ningrum. ya. Hatinya hancur karena ngelihat, aduh akibat kesalahanku, kenapa orang lain yang harus menanggung? Kenapa akibat kesalahanku orang yang harus mengalami kerugian? Itu kayak gitu loh Ningrum. Ya. Ini loh yang disebut dengan jiwa yang hancur, yang Tuhan tidak pandang hina gitu. Em, Semoga bisa jelas ya dan bisa diterima jawaban ini dari Mazmur 51 ayat yang ke-19 tentang jiwa yang hancur. Jiwa ini berbicara tentang tadi pikiran, kehendak, emosi. Kalau kita menghadapi sesuatu dan kita istilahnya kayak hancur-hancuran di situ, nah itu Tuhan nggak pernah pandang hina. Kita bisa lewati itu ya dan itu Tuhan hargai. Oke, yang mungkin mau lagi pertanyaan silakan gitu ya. Kita masih ngobrol di hari ini bersama dengan Bu Elis. Jadi yang mau jawab-jawab, kita mau jawab pertanyaannya ya. Monggo. Oh ya, saya mau sapa juga Pak Yanuar Adesoma, biasa mendengarkan Saber Hamenja, Pak Unang juga selamat beraktivitas.
Dan selamat sambil mendengarkan. Lagi di perjalanan biasanya gitu ya. Kalau dengerin tuh kemarin Ningrum ngobrol sama siapa ya? Kalau lagi masuk mobil tuh lo dengerin, ini good news nih gitu. Jadi biasanya lagi ada di perjalanan sambil dengerin kita ngobrol gitu. Tapi kalau mau tanya boleh loh. Telepon juga bisa kalau misalnya sulit untuk kirimkan pesan melalui WhatsApp. Karena agak susah ya kalau lagi nyetir gitu kan mau mau kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp agak sedikit susah. Telepon juga boleh. Ya, silakan. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ini pertanyaan yang sudah sering, tapi sering kali diulang juga. Dan sering kali ditanyakan juga. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba ulas lagi ya. Selamat pagi Bu Elis, saya mau tanya. Orang Kristen katanya percaya Tuhan Yesus, tapi sering ragu ketika pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Mengapa hal itu terjadi? Terima kasih. Mengapa itu terjadi? Karena imannya nggak kuat. Hmm, Imannya kurang, kata Tuhan Yesus. Kemarin di ayat berapa ya, Matius atau Markus ya, hai kamu orang yang tidak, percaya. yang kurang percaya. Matius 14 kah? Matius, Ayat yang ke-31 kah? Yang Matius 14, 31. Ini tentang ini ya. Oh ya, tentang Petrus berjalan, tentang Yesus berjalan di atas air. Ini perikopnya tentang itu ya. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hah? Halo Bu, Ningrum, dalam. Ningrum, Iya, kok suaranya kok hilang? suaranya siapa? Suaranya Ningrum. Iya, dari tadi aku panggil-panggil nggak denger-denger. Ini sudah kedengeran belum? Halo? Udah. Sekarang. Oke. Ya, ini Udah Matius. Ningrum. Ya, Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, orang yang bimbang atau ragu-ragu itu kurang percaya. Jawabannya begitu. Kok Hmm, bisa? Ya bisa. Karena Pak kurang percaya. mm-mm. Kok bisa kurang percaya? Bisa. Karena dia melihat kenyataan. Mm-mm. Padahal hari-hari ini kepercayaan kita ini teruji dengan keadaan yang tidak menentu. Ya kan? Ada ketentuannya semua Ya, ini. Iman kita ini teruji. Tetap percaya. oke. eh Ibu kelempar keluar dari Zoom. Sebentar, saya coba hubungin asisten beliau karena ini tiba-tiba terlempar dari. Sudah. Halo Bu, Nah, hari ya, ini iman kita teruji. ya. Dengan keadaan yang tidak menentu. Ya Mm-mm, kan? mm-mm, Maka supaya jangan bimbang, supaya kita tidak kekurangan iman, baca firman, perkatakan firman, renungkan firman, dan lakukan. Latihan. Kita yang harus berusaha untuk bagaimana iman kita nggak melorot loh, nggak mm-mm, turun loh, nggak drop loh, tapi konsisten, stabil. Iman kita ini stabil mm-mm. Ya, dengan cara yaitu usaha kita, yaitu membaca,
merenungkan, memperkatakan, lakukan. Hmm. Nanti ketika iman kita teguh, kita bisa melawan itu kebimbangan, Hmm. keraguan-raguan. Ya. Iman kita Ya, teguh ya. Iman kita teguh sehingga kita bisa melawan keraguan-raguan itu. Seperti itu. Oke. Semoga jelas ya. Ini kita sudah bahas tuntas sebetulnya di minggu lalu kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada yang mau lihat terlebih dahulu rekaman kita minggu lalu boleh ya. Lanjut. Nanti kita akan bahas perdalam lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya ya. Sebentar. Ini eh ada pertanyaan. Shalom, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Mau nanya, apa yang dimaksud di kitab Kejadian 48 ayat 22? Ini Yakub memberkati Manasye dan Efraim, judul perikopnya seperti itu. Lalu di ayat 22 dan sekarang aku memberi Kejadian 48 kan betul ya? 48 ayat 22. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Em, ini yang bertanya Bapak atau Ibu, mungkin bisa dijelaskan di bagian mananya yang ingin dijelaskan. Karena ini kan memang perkataannya Yakub buat Manasye dan Efraim. Betul ya Bu Elis ya? Oke, ini suaranya Ibu. Ya, sebentar. Oke. Bentar ya, kita sambil tunggu. Ya, halo. Halo Ibu. Ningrum, Dalam. suaranya Ningrum hilang. Oke. Ini sekarang gimana? Sudah? Sudah. Oke, ya. Ini ada yang bertanya, Bu, dari Kejadian 48 ayat 22. Nah, kejadian Kejadian apa Ningrum? Kejadian 48 itu adalah Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Nah, ini Kejadian 48. 8. Kejadian 48 ayat 22. Mm-mm. Ayat ayat 22. Oke, something wrong with the sinyal sepertinya di tempat Bu Elis sehingga agak sedikit terputus-putus saya dari tadi ya. Karena bentar, terlempar keluar lagi beliau. Zoomnya ya begini nih kalau pakai Zoom ya, Gunung Shelia agak sedikit susah. Sebentar. Oke, ini sudah masuk lagi. Halo, ya ini udah masuk lagi, Bu. Ya, Kenapa Ningrum? nggak tahu. Sini agak sedikit Tempat susah. bagus bagus sinyalnya. Gimana? Sinyal tempat saya bagus juga. Oh iya, nah ini dia. Kita harus cari tahu di next time ya. Kejadian 48 ayat berapa? 22. Heeh. Di situ di Rom bacain ya Bu, Kejadian 48 ayat 22. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Eh, nah, ini yang ditanyakan itu ayat berapa ya?
22b. 22b itu apa sih? Suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Ini kan Yakub berbicara tentang apa sih, memberikan warisan ya Bu kepada Bani Ya, Manasye dan Efraim kan? ya, itu kan bicara tentang Yusuf loh, yang Iya, mau iya, mati itu ya. iya. Heeh. Karena kan ini Yakub mau mati, dia memberkati anak-anaknya Yusuf, Efraim dan Iya, Manasye gitu ya, Manasye dan iya. Efraim. Nah, terus pertanyaan selanjutnya sebentar. Ini pertanyaan selanjutnya gini. Tapi kenapa Bani Manasye dan Efraim ke depannya kurang terdengar? Hmm, Karena memang apa itu? Halo, Bu? Ifraim itu karena terus mengandalkan kekuatan diri sendiri, Mm-mm. akhirnya Tuhan meninggalkan Ifraim. Oh, ya, 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 ya. Jadi pengertian kan gini, orang dinubuatin, dilepaskan nubuat kepada dia, kalau dianya sendiri tidak melakukan bagian dia, yang salah itu bukan Tuhan loh, tapi kitanya loh. Hmm, Ya kan? mm-mm, mm-mm, Banyak orang itu yang saya bilang, banyak orang itu datang ke pendeta. mm-mm, Kalau minta doa gini, Bu, doain saya Bu. Ketika saya tanya, mau didoain apa? mm-mm. Jawabnya gini, terserah Ibu. Ibu mau doain saya apa? Ya wis, aneh menurut saya minta didoai, tapi Mm-mm, ketika ditanya didoain apa, enggak tahu, terserah Ibu. mm-mm. Maksudnya apa ini? Kalau minta dinubuatin tuh nubuat itu nggak perlu merem, nggak perlu sambil doa, nggak usah. Orang nubuat itu diperkatakan kok, Ya, ya. ya. Kecuali ini dalam suasana lagi doa, Tuhan mau bicara. Nah itu bisa karena kita lagi muji uh, Tuhan gitu kan. Tapi kalau dia datang ke hamba Tuhan yang lagi jalan, lagi ngobrol tiba-tiba, Bu doain saya Bu. Nah doain apa? Nggak tahu terserah. Biasanya orang kayak gitu saya nggak akan doain. Oh nggak jelas kok. Mau didoain itu mau didoain apanya? Kan pasti ada pokok doanya, ada pokok masalahnya. Jadi makanya dalam perjanjian itu, nubuatan itu selalu ada hukum sebab dan akibat itu perjanjian. Hmm, Nah, kalau misalnya Tuhan ini yang bernubuat sendiri, misalnya apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. mm-mm. Sehingga engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa dan aku yang akan membuat namamu menjadi masyur gitu. Ya Mm. udah, itu Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap, tapi terhadap perkataan Tuhan itu kita percaya bahwa perkataan Tuhan itu roh dan hidup. Ya. Perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Ya tinggal terima aja. Dan perhatikan, yang buat kita jadi bangsa yang besar bukan usaha kita loh. Tapi Tuhan loh ya, biarin Tuhan yang bekerja. Caranya gimana nggak tahu. Ya. Kan nggak tahu caranya gimana. Mm-mm. Jangan kita yang berusaha memasyurkan diri. Itu keliru, orang Tuhan yang memulai kok. Tuhan yang memulai berjanji. Ya. Nah, tapi kalau ada yang bilang aku akan meninggikan engkau tinggi di antara segala bangsa. Nah, itu pasti ada perjanjian dari dua pihak seperti yang di Ulangan 28. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikannya kepadamu hari ini, kau lakukan dengan setia segala perintah itu. Jadi bagian Tuhan yang akan mengangkat kita tinggi di antara segala bangsa, bagian kita baik mendengar suara Tuhan dengan baik dan kita melakukan dengan setia.
maka semua janji Tuhan terjadi. Tergantung nubuatannya, konteks nubuatannya. Dan kalau ini kan nubuatan dari Yakub. Yakub menubuatkan anak cucunya. Hmm. Hmm. Ya, Itu doanya Yakub. ya. Perkataan warisan yang dikeluarkan lewat imannya Yakub. Mm-mm. Beda loh ya sama yang Tuhan ngomong loh ya. Ya. Kalau Tuhan yang ngomong kan pasti jadi. Ada Mm. dasar, nggak ada dasar pasti jadi. Tapi Mm. kalau dari seorang tua kepada Ya, anak ya. cucu, ya itu bisa Ya, terjadi. ini harapannya, doanya Yakub buat anak cucunya gitu ya. Sama seperti kita. Yes. Oh. Kalau kita berdoa buat Mm-mm. anak-anak gitu kan, buat anak cucu seperti itu. Oke, eh semoga jelas. Kalau belum jelas, detail ya pertanyaannya ya, biar kita bisa jawab. Karena kadang penangkapannya, mungkin Anda menangkapnya A gitu ya, terus ini loh, saya mau tanya ini detailnya seperti ini gitu kan. Lanjut. eh Shalom Mbak Ningrum, shalom Bu Eli, shalom. Minta dijelaskan Galatia Halo. 5 ayat 10. Galatia 5 ayat 10. Judul perikopnya kemerdekaan Kristen. Galatia 5 ayat 10 sebentar. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, betul ya? Aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Halo Bu? Ya, Mm-mm. aku nggak dengar. Nggak dengar? Oke. Sekarang udah dengar? Udah. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-10 judul perikopnya kemerdekaan Kristen. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Jadi ini sebetulnya kalau di dalam Kristus itu uh, kita kan sudah mengalami kemerdekaan. Mm-mm. Kita dimerdekakan Mm-mm. ya. Mm-mm. Dan kita punya pendirian terhadap Injil yang sejati. Tapi kalau sampai ada orang yang mengacaukan iman, yaitu guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Nah, itu mereka yang mengajar yang nggak betul itu yang akan menerima hukuman atau akibat daripada pengajaran yang nggak benar itu, Ningrum. Oh, ini ngomongin tentang hal itu ya, Bu ya. Ya, Mm-mm. Ya. itu kan dibilang yang mengajarkan kamu. Yang mengacaukan kamu. Ini pengajaran yang membuat Yang mengatakan bukan lewat pengajaran, ya, lewat betul. pemahaman. Ya, Ini kan banyak iman orang Kristen yang harusnya imannya murni dan baik, mm, mau cari Tuhan dengan tulus, mm, tapi ternyata dia dikacaukan dengan ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang ngajari rak gendah-gendah, ya, nggak ngajari yang nggak benar, tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tuh loh Ningrum. ya, betul. Ya. Nah, ini yang dimaksud ini Paulus kan ya yang nulis ya. Itu seperti itu. Barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Gitu kan. Di depannya dia bilang dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Pendirian ini maksudnya pendirian iman di dalam Kristus gitu ya. Iman yang sejati. Iman yang sejati, iman di dalam Kristus, iman di dalam Yesus gitu. Nah,
Kalau ada yang mengacaukan, nah itu dia. Iya, kemarin Ningrum ngobrol sama beberapa orang teman gitu ya, Bu. Mereka itu mengatakan begini, hari-hari ini itu yang lebih berbahaya sebetulnya bukan tekanan apa gitu ya, tapi seringkali justru orang-orang yang memelintir firman Tuhan gitu ya. Walaupun sepertinya sedikit, tapi ternyata itu bikin bahaya gitu loh. Karena itu melencengnya akan semakin lama akan semakin jadi jauh gitu. Nah, terus dan di situ orang terus kemudian mulai mikir, iya ya, jangan-jangan gitu ya. Iya ya, bener nggak ya gitu. Nah, keraguan itu timbulnya seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Paulus seperti itu ya, Bu ya. Kenapa nih, Rum? Jadi beberapa waktu yang lalu Ningrum berdiskusi dengan teman gitu ya. Dia itu cerita gitu, hari-hari ini itu banyak orang yang ya melalui tayangan-tayangan gitu ya, yang eh, dia itu mulai memelintir atau apa ya, firman Tuhan itu mulai di pelintir sedikit. Pelintir-pelintir. Nah, yang Iya. akibatnya orang yang dengar itu terus kemudian mikirnya gini, iya ya, bener nggak ya? Terus mulai geser keyakinannya, mulai goyah gitu. Nah, ini sebetulnya katanya hari-hari ini tuh jadi yang lebih berbahaya seperti itu, Bu. Iya, betul. Mm-mm. Ini berarti yang dimaksud di Benar nih, Galatia. Rum. Ini yang yang Paulus maksud Iya, hal-hal seperti iya, itu. iya, iya. Nah, Mm-mm. itu pentingnya supaya kita seringkali ngomong kita belajar sendiri gitu ya, baca firman, renungkan, perkatakan dan lakukan itu pentingnya seperti itu ya, Bu. Iya, betul. Ya, jadi eh, biar apa? Biar kita paham sehingga keyakinan iman kita sudah timbul terus tidak goyah dengan hal seperti ini. Oke. Em, Mungkin ada yang tanya lagi. Kalau tadi belum jelas, silahkan tanyakan lagi gitu ya. Mungkin bisa em, tanya hal yang lain atau misalnya tadi belum jelas. Oh, ini tanya. Boleh, boleh, boleh. Nah, lanjut. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum, pagi. Ibu, setiap hari saya sudah baca firman Baik. Tuhan. Tapi mengapa saya seringkali masih merasa ragu-ragu atau bimbang ya Bu? Terima kasih. Dibaca, terus diterima. Hmm, Ketika membaca firman, perkataan itu diterima. Jangan ditolak. Ada orang yang membaca firman, terus gini, kok gini ya? Masa ya? Disuruh mendoakan musuh, suruh mengasihi, tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Kok gini ya? Itu namanya otak kita, jiwa kita menolak firman. hmm, Kalau itu hmm. mau, ya terima aja firman itu. Ngomong apapun firman itu, firman ya, bukan pendeta ya. Ya. Firman itu ngomong apapun diterima. Hmm, Diterima dulu, terus mulai diperkatakan. hmm, Mulai diperkatakan, mulai direnungkan. Sampai Anda dapat pewahyuan. ya. Nah, ketika Anda dapat pewahyuan, dapat pengertian itu, Anda akan dengan sangat mudah melakukannya. Hmm, Dan itu pasti nggak akan ada kegoyahan dan kebimbangan. hmm, Cuman di awalnya mau melakukan itu mungkin gini, aduh ya apa enggak ya, itu hmm, jiwa. Tapi ketika hmm, Anda memperkatakan terus, hmm, Anda memperkatakan firman itu terus, karena Anda menerima firman itu, Anda perkatakan, Anda renungkan, nah, ketika firman itu merema dalam hidup kita, itu kekuatannya dahsyat. hmm. Jadi ketika kita baca firman, terima apapun yang firman itu katakan. Jangan terus Iya, kemudian
kita mempertanyakan ndak iyo gitu. Bahasa Jawanya mantep banget ya, ndak iyo. Dari mana ada gunanya, Ya. ya kan? Mm-mm. Kalau kita nggak terima tuh baca nggak ada gunanya gitu loh. Dibaca, diterima, Mm. dipakai sebagai pengajaran yang mengajar hidup kita. Karena pemahaman firman dengan apa yang dikatakan sama orang tua kita ini bertentangan. Mm. Ajaran dunia dengan apa yang diajarkan firman itu banyak yang bertentangan. Mm-mm. Ya. Orang baca terus mikirnya gini, nggak masuk logika. Nah, seringkali kan Nah, itu logika dia. sesuatu gitu ya, Bu. Iya, Mm-mm. memang logika kita itu nggak pernah bisa nganu, nerima. Ya, ya. Logikanya kita itu memang seringkali nggak ya itu orang zaman ya bukan zaman sekarang sih. Seringkali orang itu ngomongnya eh eh, masa ini nggak masuk logika gitu kan atau nggak masuk di logikanya kita bla bla bla. Padahal sebetulnya ya itu tadi kita baca firman, kita renungkan firman ya terima aja apa yang firman itu katakan. Nah, seringkali menjadi pertanyaan orang gini, terus sisi berpikir kritis gitu. Nah, akan jadi seperti apa gitu, Bu? Setelah berpikir kritis ya, Mm-mm. kritis ini kan kepingin tahu lebih jelas Mm-mm. untuk mencari kebenaran. Hmm. Jadi orang yang berpikir kritis itu sebetulnya dia sedang mencari kebenaran. Mm, Maka dia teliti sekali. mm, mm, Gitu. ya, Beda sama kritik. Kalau mm, kritik hanya mencari titik kelemahan orang untuk menjatuhkan orang lain. Tapi ya, kalau kritis itu dia sedang mencari satu kebenaran. mm, Maka dia mengkritisi, pikirkan, ikan, ya, sampai makanya itu bisa terjadi ketika firman itu diterima dulu, mm, terus dipakai untuk direnungkan. ya, Ketika direnungkan, itu nanti akan banyak manfaatnya. Oh, ya, menunjukkan kesalahan kita. mm, Tapi sebelum itu harus terima dulu firman itu sebagai satu kebenaran. Yakin bahwa firman itu adalah kebenaran. ya. Yakin bahwa firman itu adalah kebenaran. Dasarnya itu dulu gitu ya. Ya, Dasarnya bahwa yakin bahwa dasarnya firman itu. itu. Kalau orang dasarnya Ya, itu hanya mencari-cari kesalahan, ya mereka nggak akan dapat sesuatu. Seperti itu ya, Bu. iya, iya. Tapi kalau eh, yakin dulu bahwa firman ini adalah satu kebenaran, Mm. mulai ketika kita baca firman, eh, lihat di 2 Timotius 3:16. 2 Ini Timotius akan punya manfaat. 2 Timotius 3:16. 2 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk No, ya menyatakan tapi firman yang kesalahan. ditulis Allah itu punya Mm, manfaat. Makanya harus yakin dulu bahwa firman itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah. ya, Ketika kita terima firman ini, maka ketika kita baca, kita akan terima firman ini dan akan bermanfaat. Manfaatnya apa? Satu, untuk menyatakan mengapa? Bermanfaat untuk mengajar, mengajar. untuk Dua, menyatakan kesalahan, menyatakan kesalahan. untuk Tiga, memperbaiki kelakuan, memperbaiki kelakuan. Empat, mendidik mendidik orang orang dalam hidup kebenaran. dalam kebenaran. Nah Ya, ini dipahami dulu. Bahwa firman ini, yakin dulu firman ini satu kebenaran. ya, ya.
Untuk apa? Dengan tujuan mengajar kita, Ya, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita terima ini, oh hidup pasti berubah, nggak mungkin nggak. ya. Hidup ini pasti berubah. Tapi yang pertama adalah harus yakin bahwa ini adalah diilhamkan Allah. Tulisan ini berasal dari Allah, gitu ya. Sehingga kita bisa terima itu, terus kita dibukakan sehingga kita bisa diajar gitu ya. Terus tadi urutannya seperti tadi. Ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Hmm. Mungkin ada yang berkata gini, "Eh, tapi Bu, saya bacanya masih pakai yang urutan." Oh, nggak apa-apa gitu sebetulnya ya Bu. Masalah membacanya mau pakai metode apa sebetulnya nggak apa-apa kan, nggak masalah kan. Nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman memang kalau misalnya Anda sudah menyelesaikan dalam 1 tahun gitu ya, tahun kedua mungkin mulai ditambahkan untuk Anda merenungkan dalam artian gini, ditambahkan ada waktu satu yang Anda pelajari lagi, ulang lagi gitu kan. Jadi sambil direnungkan satu persatu sampai itu menjadi sebuah tadi kan kita bilang sebagai rema yang merema di dalam hidup kita. Ada ayat apa yang Iya. harus kita renungkan itu terus menerus gitu. Karena kalau nggak diterima toh Ningrum, Ya. jadi pengajarannya itu ya, jadi orang Kristen itu nggak ada bedanya dengan orang dunia. Kelakuannya orang Kristen sama orang dunia itu sama. Hmm. Kenapa? Karena sekedar baca Alkitab tapi tidak mempercayai bahwa firman itu di dalam Alkitab itu ada firman kebenaran yang berasal dari Allah. Hmm. Sehingga ketika dia baca, tapi sebetulnya dia nggak terima firman itu. Sehingga dia tidak pernah berubah. Hmm. Akal budinya pernah dirubah. Ya. Ah, sebentar. Ini di studio lagi ada sesuatu yang diperbaiki sepertinya jadi oh noise sekali nih Pak Soyang ini. Oke. Em, Ya, buat yang mungkin mau tanya silakan ya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Nah, ini lagi ngobrol ini tadi bersama dengan Bu Elis tentang ada yang tanya kan di em, sudah baca firman tapi kok masih ada keraguan-raguan gitu ya. Kok masih ragu-ragu padahal sebetulnya kita bahas bahwa ini firman gitu kan yang harus jadi baca firman itu yang menjadi iman kita gitu kan menumbuhkan iman terus kemudian seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin ini tadi baca terima dulu bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu kebenaran yang Tuhan beri. Nah, kalau kita dasarnya aja kita sudah tidak mau menerima itu sebagai satu kebenaran yang kita mau terima gitu ya. Nah, kan kita yang ada kita akan menolak, kita akan ragu-ragu, kita akan eh jadi kayak yang gitu. Apa iya gitu ya. Terus kemudian mengkritisi malah justru kemudian kita jadi kayak yang em nggak iya gitu. Dan akhirnya sia-sia sebetulnya gitu. Tapi kalau kita mau terima itu sebagai sebuah kebenaran ya kita akan iman kita akan semakin bertumbuh gitu. Bedanya di situ sebetulnya ya. Nah, pentingnya untuk kita baca firman ini dari 2 tahun yang lalu, 2 hampir 3 tahun yang lalu kita bahas tentang baca, renungkan, perkatakan dan lakukan. Kenapa? Karena hari-hari ini balik lagi gitu ya. Ada banyak tadi yang dipelintir, ada banyak yang mulai orang itu mendebat dengan terbuka gitu ya. Dimanapun, kapanpun ada potensi orang mendebat dengan terbuka. Terus kemudian mulai memperkatakan yang
yang sepertinya dalam tanda kutip dari firman Tuhan, padahal sebetulnya dia sudah ubah itu. Gitu. Nah, kalau kita nggak kuat di dalam eh, pengenalan akan firman ini ya, kita akan gampang goyah. Prinsip dasarnya seperti itu sebetulnya ya, Bu ya. Betul. Ya, karena kalau dulu orang mungkin agak sedikit terbatas gitu ya. Dulu ada yang berkunjung gitu terus ngajakin ngobrol gitu. Kalau sekarang orang buka klik gitu aja udah banyak tayangan yang bisa diterima. Nah, itu justru jangkauannya lebih luas dan semakin berbahaya sebetulnya seperti itu. Jadi, hmm, Iya, betul. ya yuk mulai ya. Kalau kita nggak punya pegangan ini ya kita mau mau gimana? Seperti itu. Oke, yang mau tanya lagi silakan di 081. Nomornya udah hafal lah ya. Atau bisa telepon juga di Good News di 024 84 55 949. Telepon pakai WhatsApp juga boleh. Silahkan. Ini Ningrum udah nggak punya pertanyaan loh, tapi kita ngobrol aja. Kita ngobrol aja. Ibu ada yang ingin dibagikan nggak, Bu? Halo? Kenapa nih, Rum? Ningrum nggak punya pertanyaan. Ibu ada yang ingin dibagikan nggak buat pendengar? Oh, masa kekurangan pertanyaan? Kadang-kala harus seperti itu ya, Bu ya. Iya, iya. Yang maksudnya begini, kemarin nih, Ningrum datang nggak sih hari Senin kemarin? Senin Ningrum nggak bisa datang kemarin. Ada berapa hal yang harus Oh, diselesaikan. iya. Itu keren banget kayaknya. Ningrum lihat dari status WhatsApp teman. Kayaknya seru banget. Ah, ah, ah. Bagus banget Iya, kemarin. Suasananya bagus banget. iya. Iya, puji Tuhan. Kak, Masih maksudnya berlanjut gini, ya? masih Mm-mm, berlanjut dulu. Karena mm-mm. kalau dilihat itu kesaksiannya banyak orang yang sangat diberkati. Iya, benar. Benar. Banyak orang yang merasa gini, kalau di gereja penyembahan kan cuma sedikit, Mm-mm. itu kan sedikit. Kalau ini kan terus bisa puas gitu loh. Ada banyak yang dapat kekuatan, banyak yang dapat apa ya, ya dapat kekuatan lah ya, merasa di charge gitu loh. Terus senengnya kena cas di setrum ya, terus banyak yang merasa dapat penyegaran karena pujian dan penyembahannya menerus, nggak ada hentinya. Iya. Cuman kemarin Mm-mm. ketika closing saya yang isi dengan memberi ingat kepada kita semua bahwa kita ini sudah hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Kita Mm-mm. sharing ini aja yuk, Mirum, Iya. supaya yang nggak datang bisa ikut terlibat, Mm-mm. mengerti. Ibrani Iya. 12, mulai ayat 26, Ibrani 12. ayat 26 Mm-mm. Ayat 26. sampai 28. Harusnya sampai 29. Ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan Kami menggoncang, lagi. bukan hanya bumi Terus saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu hari-hari ini kali. tuh Mm, hari-hari ini itu langit sudah digoncang dengan adanya perang nuklir, ya, ya. Ya, ungkapan satu kali lagi, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. ianya tuh siapa? Yesus kan, Kristus kan? Ya. Kristus itu dijadikan yang tidak tergoncangkan, Hmm. ya. Oke, lanjut 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita Jadi mengucap. kalau jadi kalau kita sudah menerima Kristus
sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan, di situ ada himbauan. Marilah kita mengucap syukur. Lanjut. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terakhir, Sebab sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. ya. Jadi kalau kita ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kita sudah masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncang itu, sekarang bagian kita cuma satu. Ayo belajar mengucap syukur, jangan keluar dari kerajaan itu. Ya. Selama kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang, ya, Anda dan saya tidak perlu takut kesehatanmu nggak akan tergoncang. Ekonomimu, pekerjaanmu, keluargamu, apapun tidak akan tergoncang. Nah, sekarang kita lihat kerajaan yang tidak tergoncang, kerajaan Allah, ya. Kerajaan itu bicara tentang apa? Kita lihat Roma 14 ayat 17. Roma 14. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sekarang pastikan bahwa kita ada dalam kebenaran. Ya. Ya, ketika kita hidup dalam kebenaran, mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang benar, bukan kepada orang Kristen, bukan kepada suku, bangsa. Tidak bicara tentang agama, juga tidak bicara tentang Makanan dan minuman. enggak bicara tentang kebenaran apa namanya? Tidak bicara tentang suku, bangsa dan agama. Tapi yang penting kita hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Nah, selama kita tinggal di dalam kebenaran, hidup dalam firman, melakukan firman. Terus yang kedua, damai sejahtera. Ya. Kalau kita jadi orang yang suka merenungkan firman, maka Mazmur 119 berkata, besarlah ketentraman orang yang mencintai Tauratmu. Berarti apa? Kita nggak gampang diprovokasi. Kita nggak gampang dikompori, istilahnya gitu. Nah, kita harus tetap hidup dalam sukacita. Sukacitanya bukan hura-hura, bukan pesta pora, tapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Punya masalah? Punya. Ada persoalan? Ada. Tapi kita tetap sukacita. Hati tetap damai selama kita hidup dalam kebenaran. Nah, setelah kita pastikan kita hidup dalam kerajaan ini, maka kita ngelihat apa yang harus kita lakukan, ucap syukur. Ya. Ucap syukur. Nah, kalau selama mengucap syukur, ya udah beres kabeh. Beres kabeh. Gitu ya. Iya. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah, ya bilang gini, marilah kita mengucap syukur dan itu dilakukan bersama-sama. Beribadah kepada Allah Menurut cara yang yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ya, jadi menurut cara ibadah itu nggak suka-sukaku,
Mau-mauku, karep-karepku dewe, enggak ada. Ibadah itu ada takaran, ada standar, ada ukurannya. Yang pas cetakannya yang menurut Allah itu kayak apa. Nah, kemarin kita bicara, ada banyak orang yang merasa dirinya beribadah. Tapi Tuhan bilang percuma, nggak ada gunanya. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan. Perhatikan garis bawahi percuma. Percuma. Percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadahnya nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lihat. Jadi kalau ibadah kita yang diajarkan hanya perintah manusia, percuma. Mulutnya mau nyanyi gembor-gembor. Tuhan bilang gini, kamu cuma nyanyi, muji aku cuma dengan mulut. Tapi hatimu jauh daripadaku. Sakit hati tetap sakit hati. Suruh ngampuni nggak bisa. Untuk memaafkan nggak bisa. Tapi tiap hari Minggu ke gereja. Nyanyi. Pujian, penyembahan hebat. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Yang disimpan cuma perintahnya manusia. Perintah Allah diabaikan. Dibilangnya itu ada hasilnya. Ada manfaatnya. Markus 7 ayat 7 sampai 9. Markus 7 ayat 7 sampai 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Nah, lihat itu. Percuma beribadah kepada Allah. Kalau kita ini nggak nuruti perintah Allah. Ya. Ada lagi. Ini kan yang percuma. Ya. Ada lagi Yakobus 1. Ya. Ini perintahnya yang dibilang sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. ayat berapa, Bu? 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Lihat, ada banyak orang yang ke gereja rajin. Kalau pujian penyembahan hebat, jadi pemimpin pujian hebat. Tapi ketika ada masalah dari mulutnya itu, dia nggak bisa ngekang lidah. Nggak bisa ngekang mulutnya. Kalau ngomong misuh, maki, caci, makian, wih, kita yang dengerin orang Jawa gembilan. Orang Jawa denger ngomongnya, aduh, sampai mengerikan. Karena apa? Yaitu nggak bisa ngekang lidah. Kalau emosi, kalau ngomong, waduh, teriak-teriak nggak karu-karuan. Ya. Ya, Tuhan bilang gini, sia-sia dan tidak menghasilkan apapun. Ya. Ada lagi nih. Nah, ibadahnya model gini-gini nih, kalau ibadah kita nggak menurut
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya percuma, sia-sia, nggak ada gunanya. Selain hanya untuk memuaskan nafsu duniawi. Ya. Kolose 2. Kolose 2. Kolose 2 ayat Mulai dari 16. Saya Kolose akan potong terus nih nanti nih grup bajunya. ya. Terus. Kolose 2 Dari ayat ayat 16 sampai 20. Ya. Karena Hmm. itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya Hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Orang Kristen zaman sekarang itu pusing dengan hari raya. Oh inilah hari raya Pondok Daun. Oh ini ada. Enggak salah, enggak salah, enggak salah. Semuanya itu ada tertulis di Alkitab. Tapi ingat loh, itu semua yang hanya bayangan. ya. Sedang wujudnya adalah Kristus. Sebetulnya kita sudah nggak usah noleh ke belakang lagi. Ngikuti ini tahun 4757. Oh ini tahun ini harus ngasih persembahan 7 kali lipat. Oh tahun ini ada. Nggak usah lah. Itu semua sudah diselesaikan Yesus kok. Lanjutin dulu. Semuanya Semua- mengenai Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah Nah, Kristusnya udah datang. ya. Kristusnya udah datang. Kalau Kristusnya udah datang ya jangan noleh ke belakang. Zaman Kristus belum datang, kita dikasih peraturan. Jangan makan ini, jangan minum ini, ingat hari raya ini, tahun ini, itu. Tapi semua itu Kristus dan Kristusnya sudah datang. Ya. Lanjut. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang Nih pada beribadahnya, dengerin. Ini merendahkan diri, ibadahnya bukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi ibadahnya kepada malaikat. Dan dengan lanjut, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang terus ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. menerima pertumbuhan ilahi. Ini yang kita harus perhatikan begini, ada begitu banyak orang dapat penglihatan. Penglihatan yang hanya membesar-besarkan semuanya oleh pikirannya sendiri. Sedangkan dia tidak terikat dengan kepala yang adalah Kristus. Ya. Dari mana sendi dan otot semua dikendalikan dan tidak menerima pertumbuhan ilahi. Jadi maksudnya gini, kita ini harus waspada ya dengan orang yang suka dapat penglihatan, yang ibadahnya ini sama malaikat. Ini bahaya banget dan ini banyak sekali yang saya temukan. Oh, suka melihat malaikat ini, suka melihat malaikat itu, suruh sujud nyembah malaikat. Loh, iblis itu malaikat terang, dia bisa jelma jadi malaikat terang loh. Hati-hati loh. Nah, yang harus diperhatikan begini, dia boleh dapat penglihatan, dia boleh dapat segalanya, tapi ingat, lihat dia mengalami pertumbuhan rohani apa tidak. Kalau dia tersinggungan, tetap tersinggungan, dia nggak ngalami pertumbuhan berarti bukan dari Tuhan. Ya. Nggak usah didengerin. Kalau Ya. dia pengadu domba, orang yang suka kayak begitu, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, tapi dapat penglihatan. Emang gua pikirin jangan didengar. Ini bahaya banget.
Saya kan berapa waktu ini saya ketemu dengan orang-orang, yang dapat penglihatan, dapat penglihatan. Ternyata dia jadi istri simpanan orang. Yang ketika saya suruh bubar dia nggak mau, dapat penglihatan. Iya. Ada loh yang dapat nubuatan, suka nubuatin orang, tapi hidupnya dalam perzinahan, Ningrum. Wow. Ini nggak ngalami pertumbuhan, ilahinya nggak bertumbuh. Lanjut. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran Perhatikan. manusia. Dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran Manusia. Terus Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri. penuh hikmat. Berarti garis bawahi. Pengajaran ini kelihatannya penuh hikmat. Ya. Nampaknya penuh dengan hikmat. Dengan ibadah buatan sendiri. Ini loh ibadahnya bukan menurut apa yang berkenan kepada Tuhan, tapi ibadah menurut apa itu? Menurut Ibadah buatan sendiri. Lanjut, ibadah seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk seperti memuaskan hidup. merendahkan diri, Menyiksa diri tidak ada gunanya. selain Yes. untuk memuaskan hidup duniawi. Tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan diri sendiri, nafsu duniawinya. Ibadah kayak gini Tuhan bilang apa? Gak ada gunanya. Tadi sia-sia kalau kita kata ibadah tapi gak bisa ngekang lidah. Ya. Percuma kita ini beribadah kalau kita nggak ngikuti peraturan Tuhan, tapi yang diikuti peraturan manusia. Ya. Percuma kalau kita ini nggak bisa ngikuti Tuhan beri perintah, kasihilah sesamamu manusia, tapi kita masih saling membenci. Buat apa? Ya. Ya. Oke, tadi sudah percuma, sia-sia nggak ada gunanya. Nah ini sekarang ibadah yang sejati itu yang menurut kehendak Tuhan. Itu begini, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh. Tubuhnya hidup, tubuhnya nggak pansui, tangannya, kakinya nggak lumpuh, tapi tubuhnya hidup, masih bisa bergerak, hidup kudus, hidupnya kudus, tubuhnya persembahan, tubuhnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Sejati. Mencapainya ibadah yang sejati gimana? Harus ngalami perubahan. Nggak seperti orang dunia, berarti kita nggak Ya. dunia harusnya cara beribadah kita ini harus diperbarui dari hati kita, ya. Nah Ya. itu.
Kalau enggak itu Allah itu api yang menghanguskan loh. Jadi kalau hangus tuh semua ibadah itu habis semua. Yang seperti yang nanti ada satu waktunya ngadepin ujian api. Nah, itu nanti akan ketahuan. Ya. Ibadah kita itu seperti jerami, seperti Ya. apa itu yang ada di situ. 1 Korintus 3 itu ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari tembaga, tapi ada yang dari jerami toh. Ya. 1 Korintus Iya, 3 ayat 13 kalau nggak salah nih ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing iya. orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Hmm. Nah, akan diuji oleh api itu dia isin kalau kita Ya. sia-sia. Ningrum ada pertanyaan enggak? Nih sekarang saya tanyanya ke Ningrum. Nah, Bu, Kamu ini kan guyu deh telat. ini kan tadi kita ngomongin tentang ibadah gitu ya, ibadah yang tadi kan kalau kita sudah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, berarti yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Lalu yang kedua beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Tadi Ibu udah sampaikan, seringkali kita tuh beribadah tuh kayak ngikutin maunya kita, bukan maunya Tuhan gitu ya, untuk tadi memuaskan egonya kita gitu ya, memuaskan nafsu egonya kita, tapi lupa bahwa ini nggak berkenan kepada Tuhan. Yang pertama tadi mengucap syukur dulu. Mengucap syukur ini menjadi kayak yang utama gitu ya Bu, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa nih, Rom? Hmm? Samanya gimana? Apa Bu? Tadi kan eh, Samanya gimana? tadi kan Beribadah Ibu dengan mengucap syukur. enggak sama, maksudnya tuh mengucap syukur itu menjadi hal yang kayak yang pertama dulu gitu ya. Kita sebagai orang yang ada dalam Oh kerajaan iya, yang iya, iya. kita pertama dulu Betul. mengucap syukur, terus Iya. kemudian kita Karena lakukan semua adalah sudah tadi. selesai kok, Ningrum. Ya, Semua kan sudah selesai. Ya kita hmm, hanya bisa nomor satu tuh hanya ngucap syukur. hmm. Itu Jadi itu penting lebih dari segala-galanya. ya, Kalau sekarang gini, semua kebutuhan Ningrum, semuanya sudah tersedia komplit lengkap. mm, mm, Masa Ningrum mau ngomel lagi? Kan nggak ada ya, lain yang harus kamu lakukan selain kamu harus mengucap syukur kan? betul. Kalau sampai sudah semua cemepak, semua komplit lengkap, kamu masih ngomel itu kelewatan. Kalau orang Jawa bilang ke Kan bang, gitu. Oh kebacut, ya kan? kelewatan, nah, Ya, betul. keterlaluan. Nah, masalahnya kan manusia itu seringkali dia nggak ngelihat, kalau karena dia nggak ngelihat, terus kemudian dia jadi ngomel dan nggak bisa mengucap syukur. Seringnya kan seperti itu, Bu. Makanya menerima kerajaan itu kan dengan iman, bukan dengan hidup ini bukan karena melihat loh. Kita Ya, hidup bukan karena melihat loh, tapi kita hidup karena percaya loh. ya, Maka kalau kita mau ngelihat terus ke fisik gini terus, ya kita sendiri yang gagal fokus. betul. Harusnya kalau kita, makanya saya sering kali bilang, kekalahan orang Kristen itu satu, gak bisa ngelihat hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kata iman Mm, tak memahami hal ini, sehingga mm, akhirnya ngadepin masalah responnya negatif dulu. Tapi coba ya, dia tahu dan dia bisa melihat, sadar bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan dia. Mana bisa sih Ningrum? Dia ngomel. Respon pertama ya pasti bilang, oh ada Tuhan. Aku nggak takut, ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai aku. ya, ya.
responnya kita itu yang kemudian akan berubah ketika kita tahu tentang hal ini. Apalagi tadi sudah disampaikan gitu. Yes. Hal itu bukan tentang makanan atau minuman gitu ya. Orang seringkali mencampur adukan hal itu kan. Tapi tadi tentang Mm-mm. kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Itu yang jadi penting gitu ya, yang harus kita tahu. Nih eh jadi kayak apa ya, kayak yang kita harus ngomongin begini gitu ya, mengucap syukur, terus kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan gitu ya. Orang mungkin terus merasanya, duh, terus Mm. saya menerapkannya gimana? Sederhana aja mengucap syukur di dalam segala hal, firman Tuhan katakan seperti itu. Walaupun memang harus harus belajar jujur ya. Ningrum angkat tangan pertama kalau ditanya, Ningrum gimana nih mengucap syukur? Oh, saya harus belajar banyak tentang itu. Malah justru itu yang sebetulnya setiap hari harus dilakukan. Sangkal diri, pikul salib gitu ya. Apa ngucap syukur gitu. Dulu awal Iya, awal-awal kita iya. tentang ngomel itu dosa, itu yang paling nggak terima Ningrum loh. Karena apa? Karena saya pelaku tukang ngomel, tukang menggerutu gitu ya. Ketika sudah disadarkan dengan firman, terus kemudian, "Oh, ya ya, wah belajar ya." Wih, kalau ditanya enak nggak? Ya nggak enak sih, tapi memang harus dilakukan. Ya, Tapi mm-mm, di kali, mm-mm, tapi kalau latihan mm-mm. enak-enak aja. Ya, Kerasa lagi? Enggak. mm-mm, Kayak pertama kali kita ngelatih otot kita. Wih, ya. latihan fitness tarik ngano, mulai latihan otot. Waduh, sampai kita gemeter, lutut nggak Sakit bisa semua. ini. Iya sakitnya kayak apa? Ya, Tapi terus dilatih tiap hari. Kerasa nggak? Enggak, biasa, ya, ya betul. biasa. Mm-mm. Ya, itu latihan badani. Iya, Bukan seperti itu. Oke, em, hari Senin masih ada doa doa ya Bu ya. Hari Senin jam 10 sampai jam 12 di ada. GBT Kristus Alfa Omega. Ya, Monggo. ya, tapi khusus hari Senin besok setelah berdoa, sebagian mau ikut keliling doa untuk kota Semarang, berdoa untuk kota Semarang, eh, boleh ikut keliling sudah dibagi pos. Ada yang ke arah Semarang Barat, Utara, Timur, Selatan Oh, sudah dibagi, Tengah. mm, Jadi setelah doa 1,5 jam gitu, udah langsung terus kita diambil Senin minggu kedua kalau nggak ada salah, Senin kedua atau ketiga kita diambil untuk ikut habis doa terus keliling. ya. Jadi silakan buat Anda Good News Family yang bisa gitu ya. Hari Senin jam 10 sampai dengan jam 12 tempatnya di GBT Kristus Alfa Omega Jalan Gajah Mada di lantai 6 ya. Itu waktu yang luar biasa untuk kita boleh eh, nyembah aja 1,5 jam kita nyembah, nyanyi, nyembah, udah gitu aja berdoa buat bangsa ini dan pakai waktunya ya untuk hal ini. Itu menyenangkan sih. 2 Senin Ningrum nggak bisa hadir karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Oke, Bu, seperti biasa Yes, ya. terakhir buat Good News Family karena ini udah 10.30. Hari ini lebih teliti terhadap apa yang kita dengar Ya. seperti yang lalu saya katakan supaya kita tidak gampang provokasi lewat Ya. sosmed atau berita-berita dunia, tapi Ya. kita lebih harus mengambil keputusan memilih Mm-mm. lebih dari saya. Karena firman itu akan terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya akan tetap tinggal kekal selamanya. Oke? Amin. Okay?
Tuhan Ya. Yesus berkatin. Dan Yesus Amin. memberkati ya Ibu. Sampai Amin. Gak bisa datang. ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bersama dengan saya. Berharap siaran hari ini boleh diterima dengan baik walaupun ada banyak hal yang semoga suara saya masih terdengar dengan jelas dan terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan ya di Saber Hamenja setiap hari Rabu jam 9 sampai dengan jam setengah 11. Terima kasih untuk kebersamaannya.